Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ideologis, sebagai manusia, tentu kita selalu melakukan gerakan. Karena kita adalah makhluk hidup, bahkan saat tidur tanpa sadar pun kita tetap bergerak. Namun apa hukumnya jika kita melakukan pergerakan saat sedang sholat? Dalam sholat, ada gerakan yang membatalkan dan tidak membatalkan sholat. Ada 14 gerakan yang dapat membatalkan sholat dan diantaranya adalah gerakan 3 kali berturut-turut yang dilakukan anggota tubuh seperti kepala, tangan, kaki dan sebagainya sebanyak 3 kali berturut-turut. Ulama mengatakan bahwa bergerak 3 kali di luar gerakan sholat maka akan menyebabkan sholatnya batal. Hal lainnya juga menjelaskan jika 3 gerakan itu dilakukan secara terpisah atau dengan jeda cukup lama, maka tidak dianggap membatalkan sholat. Hal ini terdapat dalam kitab Fathul Muin yang berbunyi, menggerakkan tangan dan mengembalikannya secara beriringan dihitung 1 hitungan, begitu juga mengangkat tangan dari dada dan meletakkan tangan di tempat menggaruk dihitung 1 hitungan jika dilaksanakan secara langsung atau itisal. Jika tidak langsung maka setiap jeda dihitung 1 kali hitungan. Ketentuan ini berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh guruku Imam Ibnu Hajar, Syekh Zainuddin Al-Maliyabari, Fathul Muin, Juz 1, halaman 251. Berbeda dengan pergerakan kecil seperti gerakan bibir, lidah, dan mata. Hal tersebut diperbolehkan namun dengan dalih, telapak tangan tidak ikut gerak, maka sholatnya sah-sah saja. Selain ada yang tidak diperbolehkan, ada pula hal makruh dalam sholat mengenai gerakan. Kenapa bisa makruh? Gerakan bisa membuat makruh dalam sholat jika dilakukan dengan sengaja dan dilakukan berulang kali sampai sholat selesai. Hal tersebut disampaikan dalam kitab Fathul Muin. Sholat tidak batal dengan gerakan yang ringan, meskipun dalam jumlah yang banyak dan dilakukan beriringan, hanya dihukumi makruh. Seperti menggerakkan 1 jari atau beberapa jari untuk menggaruk kulit atau bertasbih besertaan tetapnya tidak bergeraknya telapak tangan atau bergeraknya pelupuk mata, bibir, zakar dan lisan karena bagian tubuh tersebut mengikuti terhadap tempat menetapnya seperti jari-jari mengikuti tangan. Syekh Zainuddin Al-Maliyabari, Fathul Muin, Juz 1, halaman 250. Jadi hukum bergerak sebanyak 3 kali dalam sholat adalah batal dan dianggap tidak sah sholatnya. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan mencolok seperti menggerakkan kepala, tangan dan kaki di luar gerakan sholat. Namun dalam kasus lain, riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat sambil menggandong Umamah putri Zainab binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sujud, beliau letakkan Ummah dan apabila beliau bangkit, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari 516, Muslim 543 dan yang lainnya. Lalu Rasul juga bergerak maju, hal ini disampaikan dalam hadis. Saya menyediakan air untuk Rasulullah kemudian beliau berwudu dan memakai sarung. Kemudian aku berdiri jati makmum di sebelah kiri beliau, kemudian beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Lalu datang orang lain dan dia berdiri di sebelah kiri beliau, ternyata beliau malah maju dan melanjutkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah nomor 1536. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka pintu. Hal ini dikutip dari Aisyah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa saya minta dibukakan pintu, sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat sunnah dan pintu ada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan serong kanan atau serong kiri, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat syalatnya. Hadis riwayat Nasai 1206, Abu Daud 922 dan dihasankan Al-Albani. Dari kisah di atas kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan gerakan lebih dari 3 kali dan Rasul tidak sama sekali membatalkan sholatnya. Dan ini menunjukkan bahwa gerakan lebih dari 3 kali di luar gerakan sholat tidak membatalkan sholat.
Kenapa bergerak 3 kali di luar gerakan sholat dikatakan batal dalam sholat? Imam Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan bahwa gerakan selain bagian dari sholat yang dilakukan ketika sholat tidak secara sah bisa membatalkan sholat. Gerakan tersebut bisa membatalkan sholat jika memenuhi syarat seperti ini. Pertama, sering. Kedua, bukan bagian dari gerakan sholat. Ketiga, tidak ada kebutuhan mendesak. Keempat, berturut-turut, artinya tidak terpisah. Jika tidak terdesak untuk melakukan sesuatu, sebaiknya kita tidak melakukan gerakan apapun selain gerakan sholat untuk kehusuan sholat, agar mendapatkan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu menunaikan ibadah sholat dengan teratur dan sesuai dengan syariat dan ketentuan dalam Islam sebagai muslim yang taat pada perintahnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.